Episode ke-225. Tukang daging tak kuasa menahan diri. Dengan nada kesal ia berkata, "Sialan, buta, kau mengambil keputusan sendiri. Apa kau sudah bertanya pada kinmu?" Blaine mendengus, "Tidak perlu, aku yang membesarkannya, jadi akulah yang berhak memutuskan." Tanpa memberi kesempatan siapapun membalas, Blaine meraih tangan Kinmu dan mengajaknya keluar dari aula. Naga banjir segera mengikuti di belakang mereka. Kepala desa hanya menghela napas. Tidak usah mengejar mereka. Orang buta akan berpikir jernih setelah emosinya reda. Tukang daging menggelan. Sifatnya bahkan lebih keras dariku. Kali ini dia benar-benar marah. Di dalam aula, Hermit Qingyu memandang para muridnya dengan wajah muram. Kaisar manusia telah meminta kita turun gunung untuk menghitung modal ruang bagi penambalan jembatan surgawi. Tugas itu sudah selesai. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tetap berada di kekaisaran perdamaian abadi yang penuh kekacauan ini. Apakah kalian akan ikut kembali ke Little Jade Capital? Long Yu dan Mu Qingdai saling berpandangan. Long Yu sebenarnya ingin pulang, tetapi masih bimbang. Ia lalu menoleh kepada Wang Muran, murid yang paling tenang dan paling banyak pertimbangan di antara mereka. Mu Qingdai sendiri justru mulai menyukai kehidupan di luar gunung. Berbagai pengalaman selama beberapa bulan terakhir membuatnya enggan pergi. Setelah terdiam cukup lama, Wang Muran akhirnya berkata pelan, "Guru, hari ini aku bertemu penasihat kekaisaran perdamaian abadi." Hermit Qingyu mengangkat alis. Dia sudah tidak mengenaliku lagi. Hermit Qingyu menghela napas. Sekarang dia adalah Imperial Preceptor. Wajar jika dia tidak mengingatmu. Wang Muran menggeleng. Bukan itu maksudku. Reformasi yang ia lakukan sedang mengubah seluruh dunia. Setiap hari selalu muncul perkembangan baru dalam Dao, teknik, dan seni ilahi. Kemajuan mereka begitu cepat hingga terasa mustahil dikejar. Kalau aku hanya berdiam diri di Little Jade Capital dan berkultivasi seumur hidup, sekalipun berlatih 100 kali lebih keras darinya, aku tetap tidak akan pernah bisa melampauinya. Ia menarik napas panjang. Selain berbakat, dia juga bekerja jauh lebih keras daripada siapapun. Hermit Qingyu menatapnya. "Jeti, kau ingin tetap di sini?" Wang Muran membungkuk hormat. "Aku ingin menjadi bagian dari perubahan zaman ini." Pedang 3 bentuk milik Imperial Preceptor. Teknik roh primordial 6 arah yang diciptakan Kaisar Manusia Qin. Meriam ilahi Shenshot, hingga perkembangan ilmu astronomi surgawi. Semuanya membuktikan bahwa dunia kultivasi sedang berubah. Kalau aku melewatkan masa ini, maka saat aku akhirnya cukup kuat untuk membalas dendam. Mungkin Imperial Preceptor bahkan tidak akan mengingat siapa diriku. Bisa jadi aku akan mati di tangannya hanya dengan satu serangan. Hermit Qingyu kembali menghela napas. "Kalau begitu, tinggallah." Ia kemudian memandang dua murid lainnya, Qingdai, Long Yu. "Bagaimana dengan kalian?" Mu Qingdai tersenyum manis. "Aku juga akan tinggal. Bagaimana kalau adik junior nanti tidak ada yang menjaganya?" Long Yu tersenyum pahit. "Kalau adik senior dan adik junior sama-sama tinggal, sebagai kakak senior aku tentu harus menjaga mereka." Hermit Qingyu memijat dahinya yang mulai terasa sakit. "Baiklah, kalau begitu." Ia lalu menoleh kepada dua tetua lainnya. "Kakak senior Yu He, kakak senior Yu Yun, mari kita kembali ke Little Jade Capital." Ketiga dewa tua itu memberi salam kepada kepala desa, bisu, dan tukang daging sebelum terbang meninggalkan tempat itu. Di tengah perjalanan, Hermit Qingyu berkata kepada dua rekannya, "Aku masih mengkhawatirkan ketiga murid itu. Kalian pulang lebih dulu, aku akan diam-diam mengawasi mereka." Yu He segera menimpali. "Kaisar baru saja membunuh dewa dari surga tinggi. Dampaknya pasti besar. Kalau kau tetap tinggal, kau juga bisa terseret." Hermit Qingyu hanya tersenyum. "Jangan khawatir, hatiku sudah lama tidak terikat urusan dunia." Sesaat kemudian sosoknya menghilang ke dalam bayangan. Sementara itu, Kinmo duduk di punggung naga kilin mengikuti Blaine menuju reruntuhan besar. Beberapa kali ia meminta Blaine ikut menaiki kilin agar perjalanan lebih cepat. Tetapi lelaki tua itu menolak. Ia tetap berjalan perlahan dengan tongkat bambunya. Menjelang malam,
Blaine tiba-tiba berhenti. Kinmu ikut menghentikan naga kilin beserta puluhan naga banjir yang mengikuti mereka. Setelah lama terdiam, Blaine akhirnya menghela napas. Muir, tadi tukang daging menyuruhku menanyakan pendapatmu. Tetapi aku mengabaikannya. Ia berhenti sejenak sebelum berkata, sekarang aku bertanya, apa kau benar-benar bersedia kembali ke reruntuhan besar? Kinmu tersenyum. Kalau kakek Blaine ingin aku pulang, tentu aku akan pulang. Lalu bagaimana kalau aku ingin tetap tinggal? Blaine langsung menjawab tanpa ragu. Aku tetap akan membawamu pulang. Kinmu hanya tertawa kecil. Ia lalu bertanya, apakah kepala desa sudah memberitahu kakak tukang daging bahwa matahari, bulan, dan bintang di langit itu palsu? Blaine mendengus. Tanyakan sendiri pada tukang jagal itu nanti. Mereka melanjutkan perjalanan tanpa banyak bicara. Saat malam benar-benar turun, Kinmu menyalakan api unggun dan memasak makan malam. Setelah selesai makan, Blaine mengangkat tongkat bambunya lalu menggambar sebuah lingkaran di tanah yang mengelilingi Kinmu. Tetap di dalam sini, lingkaran ini tidak boleh kau lewati. Kinmu mengangguk, tetapi kemudian Blaine menambahkan dengan santai, aku akan pergi mencuri seorang istri untukmu. Begitu sampai di desa, kalian langsung menikah dan punya anak. Kinmu langsung membeku. Apa? Namun Blaine sudah melompat ke langit dan menghilang. Kinmu segera mencoba keluar dari lingkaran. Begitu kakinya menyentuh garis itu, cahaya menyala dan tubuhnya langsung terpental kembali. Ia mengerutkan dahi. Pembatasan kakek Blaine ternyata sekuat ini. Ia lalu menggunakan Handle Flank Divine Legs, teknik yang diajarkan Cripple dan terkenal mampu menembus hampir semua penghalang ruang. Namun, hasilnya sama saja. Ia tetap terpental. Kinmu kemudian membuka mata. Surgawi Saiyan dengan Nine Heavens Eyes Awakening. Skill, lapisan demi lapisan formasi muncul di hadapannya. Sayangnya, ia sama sekali tidak mampu memahami struktur formasi yang dibuat Blaine memang pencipta teknik itu sekaligus ahli formasi terbaik. Membuka seluruh mata 9 surga pun belum tentu cukup untuk memecahkan pembatas tersebut. Kinmu lalu teringat pada mata matahari dan mata bulan Jiok yang dimilikinya. Namun ia segera menghela napas. Lingkaran itu terlalu kecil sehingga kedua mata raksasa tersebut bahkan tidak mungkin dikeluarkan. Tak menyerah, ia memanggil puluhan naga banjir, menggunakan Discaesar dan rahasia pengendalian naga. Para naga menghantam penghalang berkali-kali, namun setiap retakan yang muncul langsung pulih kembali. Kinmu bahkan tidak berani memerintahkan mereka menyerang dengan kekuatan penuh. Jika penghalang benar-benar hancur, ledakan yang terjadi mungkin justru akan melukainya. Akhirnya ia hanya bisa pasrah menunggu, sambil membayangkan Blaine benar-benar pergi menculik seorang gadis untuknya. Sementara itu, meriam ilahi Sunshot masih terbang kembali menuju ibu kota. Kaisar Yanfeng memandang tungku pembakaran pil dengan hati yang terasa sakit. Yang ia lihat bukan batu obat yang terbakar, melainkan tumpukan uang yang lenyap menjadi abu. Tiba-tiba sebuah bayangan melesat melintasi langit dengan kecepatan luar biasa. Cepat sekali, seru Kaisar Yanfeng. Imperial, Preceptor ikut melihat ke arah yang sama. Itu pasti orang tua buta yang bertarung melawan para dewa surga tinggi. Kaisar menghela napas. Sayang sekali orang sahabat itu tidak bisa direkrut. Menjelang tengah malam, bayangan yang sama kembali melintas. Kali ini ia membawa sebuah karung besar. Kaisar Yanfeng mengernyit. Mengapa Dewa Tambak membawa karung? Imperial Preceptor hanya menggeleng. Para tetua di sekitar Cult Master Qin memang memiliki kebiasaan yang sulit dipahami. Keesokan paginya mereka tiba di pinggiran ibu kota. Belum sempat Kaisar turun dari meriam Sunshot, para penjaga istana sudah berlutut dengan wajah pucat. Yang mulia, terjadi musibah. Apa? Putri ke-6 diculik tadi malam oleh seorang lelaki tua yang membawa tongkat. Kaisar Yanfeng langsung membeku. Ia perlahan menoleh ke arah Imperial Preceptor. Jangan-jangan orang tua yang kita lihat semalam. Di sisi lain, Kinmu baru saja terbangun ketika Blaine kembali. Di pundaknya tergantung sebuah karung guni besar yang terus bergerak. Blaine melemparkannya ke punggung naga kilin. Babi gemuk, ubah ke wujud asli.
naga kilin berubah menjadi raksasa sepanjang lebih dari 100 meter. Blaine menghapus lingkaran pembatas dengan tongkatnya lalu berkata penuh semangat, "Ayo pulang, kita menikah." Kinmu buru-buru menggalang. "Kakak Blaine, cinta yang dipaksakan tidak akan bertahan." "Pasti bertahan," jawab Blaine santai. "Kalau tidak bertahan, nanti aku culik yang lain." Ia bahkan menyuruh naga kilin mampir ke kota berikutnya untuk membeli mahkota Phoenix dan gaun pengantin. Kinmu hanya bisa memegangi kepalanya. Ya, lalu membuka karung itu. Rambut hitam panjang terurai keluar. Sesaat kemudian Ling Yuxiu muncul dengan mulut tersumbat, kain dan tangan serta kaki terikat. Rat, Kinmu buru-buru mengeluarkannya. Namun, karung itu kembali bergerak. Ia kembali terkejut saat melihat Siung Siang ikut berada di dalam. Belum selesai rasa kagetnya, karung itu kembali bergoyang. Seorang gadis kecil menjulurkan kepala. Ternyata Hulinger juga ikut terculik. Kinmu benar-benar tidak tahu harus berkata apa. "Kakek Blaine, kau menculik 3 orang." Blaine tersenyum puas. "Putri dan Santa memang sengaja kuambil. Yang rubah kecil itu kebetulan kutemukan di jalan." Ia tertawa lebar. "Mereka semua tinggal berdekatan di Imperial College. Sekalian saja ku bawa." Hulinger yang baru dilepaskan dari sumbatan mulutnya malah bertanya dengan malu-malu, "Apakah kita benar-benar akan menikah malam ini?" Blaine mengangguk puas. "Tidak masalah Putri, Santa, ataupun rubah kecil. Kalau Muar mau menikahi semuanya sekaligus juga boleh. Yang penting cepat punya anak." 3 gadis itu langsung memandang Kinmu dengan wajah memerah. Kinmu hanya bisa memijat dahinya saat hendak membuka ikatan mereka. Blaine berkata santai, "Itu bukan tali biasa, melainkan urat naga asli. Kau tidak akan bisa melepaskannya." Kinmu menghela nafas panjang. "Kakek Blaine, kau benar-benar keterlaluan." Tiba-tiba ia berseru keras, "Nenek, kakek Blaine ada di sini." Blaine spontan menoleh ke belakang. Memanfaatkan kesempatan itu, Kinmu langsung menggunakan Heavenful Divine Legs dan melesat secepat kilat. Namun, Blaine hanya mengetukkan tongkatnya ke udara. Dalam sekejap seluruh tenaga Kinmu lenyap. Ia jatuh menghantam tanah dengan keras. Blaine lalu mengikatnya menggunakan urat naga dan menariknya kembali ke punggung naga kilin. "Kinmu masih berusaha berkata, Kakak Blaine." Cinta yang dipaksakan belum selesai berbicara. Blaine sudah menyumpal mulutnya dengan kain. Melihat Kinmu, 3 gadis, dan semuanya terikat rapi di atas punggung naga kilin. Blaine tersenyum puas. Suatu hari nanti pasti ada yang berhasil. Yang penting terus dicoba.